Setuju. Mengko iki lanjut. Dengar, Ya, ya bisa Pak. volumenya dibeserin nggak? Oke, volumenya. Saya masih kurang bisa mendengar, Pak. Ya, Volumenya mungkin bisa dibesarkan? coba ntar dulu. Ntar Pak Mas bisa dulu Pak. Ya. Coba, Pak. Halo, Bisa? cek. Halo, halo. Ya, kayaknya ya. Ya Pak, udah. Ya, oke lah, saya bisa dengar walaupun sedikit. Ya Nama Pak. siapa, Pak? Nama, Pak? Nama Suparto Pak. Suparto, Pak ya? Ya, kelas 3B Quran Hadis. Ya, oke, Pak Suparto ya. Ya Pak. Silakan. Baik, Pak Suparto, hari ini kita hanya mengenai pengetahuan Bapak ya, pengetahuan Bapak selama ngikuti PPG ini, Pak ya. Ya Pak. Pertanyaan pertamanya, Pak, yang ingin saya tanyakan itu mengenai teori belajar, Pak ya. Pernah nggak Bapak dulu pernah di awal-awal waktu pendalaman materi itu di modul kita belajar mengenai teori behavioristik, ada konstruktivisme ya, Ya ada Pak. scientific dan segala macam. Saya rasa Bapak masih ingat. Kira-kira kalau dalam mendesain perangkat pembelajaran Bapak pakai yang mana, Pak? Untuk mendesain perangkat pembelajaran kita memakai yang biasanya paling umum kita memakai yang behavior Pak. Untuk menyikapi Oh, yang behavior ya. Kenapa, Pak? Kok pakai yang behavior? karena dalam untuk anak didik juga kan kaitan dengan sikap Pak gitu Pak. Dengan sikap anak itu yang kaitan dengan perilakunya dengan dalam kehidupan sehari-hari coba Kak gitu Pak. Baik. Jadi Bapak fokus kepada ini ya, pada behavior atau sikap ya, Ya pada Pak. pada perubahan sikap yang perubahan seperti apa yang Bapak inginkan? Karena Contohnya misalnya saya ngajar ini, saya ingin ada perubahan begini sikap terhadap sikap siswa. ya Pak. Sebenarnya memang ya ada kaitan dengan materi juga, namun saya lihat di lapangan itu akhlak anak sekarang itu kan sudah jauh lah dari harapan kita Pak gitu, karena mungkin pengaruh dari lingkungan atau dari keluarga, dan juga mungkin pengaruh memang sudah eranya Pak, makanya kita fokus dulu ke arah itu, namun kita kaitkan dengan sikap anak tersebut Pak gitu. Oke, baik Pak. Yang berikutnya ini mengenai ini Pak. Bapak pernah buat media pembelajaran ketika mengajar? Iya Pak, nah ada gitu. Ya, medianya seperti apa? Saya buat ada kartu itu Pak. Ini kaitan dengan pelajaran untuk yang kelas 9. Nah Oke. ini adalah Oh, huruf-huruf kartu-kartu Pak ya? ya. Iya. Kartu itu digunakan buat apa Pak ya? Maksudnya di dalam media itu digunakan, maksud saya boleh tahu nggak prosedur penggunaannya? Misalnya kartu ini diberikan ke Eh, siswa, kemudian siswa ngapain? ini untuk merangsang anak, ini termasuk dalam huruf-huruf hukum bacaan apa gitu Pak. Gitu anak saya Iya. suruh untuk menganalisis dalam huruf-huruf ini termasuk dalam hukum bacaan apa gitu Pak. Oh, anak-anak jadi disuruh menganalisis ini huruf terdapat dalam bacaan apa, begitu ya? Ya, sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema yang diberikan pada Ya, hari itu ya Pak ya ya? Pak. Mm-mm. Kira-kira ini sudah bagus Pak ya, medianya udah bagus. Cuma maksud saya, kira-kira itu tuh untuk mengembangkan apa Pak ya? Bapak buat media seperti itu tuh untuk mahasiswa, untuk siswa Bapak, itu gunanya untuk mengembangkan apa di diri siswa tuh? Mengembangkan Kata kuncinya tadi Pak, maaf. Kata kuncinya tadi Bapak sudah sebutin. Anak-anak Bapak suruh analisa gitu, menganalisis gitu. ya. Ini untuk merangsang anak supaya apa itu bagaimana untuk dari huruf ini itu anak bisa melihat ini masuk dalam buku bacaan apa sih gitu Pak. Anak Iya bisa betul. Maksud saya ininya Pak, maksud saya itu betul Pak. Maksud saya istilahnya apa tuh untuk mengembangkan apanya siswa tuh? Kalau kita bicara tentang ini bagus, medianya bagus Pak. Kata kunci yang Bapak berikan tadi itu adalah siswa saya suruh menganalisa Pak. Nah itu kuncinya tuh. Jadi kalau menganalisa itu kita mau mengembangkan apa di siswa kita? mengembangkan kemampuan anak untuk mengeksplorasi dalam diri anak itu Pak.
dan pemahaman dia. Betul, yang paling betul itu adalah, yang paling tepat itu adalah Pak, mengembangkan critical thinking mereka. Ya, critical thinking itu cara berpikir mereka. Tapi udah bagus cara berpikir mereka. Tapi media yang Bapak buat itu sudah luar biasa. Jadi ketika mereka mensuruh menganalisa, itu critical thinking mereka berkembang tuh Pak. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Nah, berikutnya yang saya mau tanya itu ketika Bapak buat soal, ya buat soal, itu kira-kira pengembangannya itu seperti apa Pak? Pengembangannya? Untuk membahas soal ya kita buat ya beberapa tingkatan Pak. Ada tingkatan mudah, Iya, oke. sedang, dan agak sulit gitu Pak. Sulit. Kira-kira mulainya dari mana Pak? Mulai pertanyaan itu Bapak gunakan kalimat tanya apa tuh? Biasanya yang Bapak dalam membuat soal itu kalimat tanya apa yang Bapak gunakan? Kalau untuk yang mudah ya mungkin sebutkan, oke. ya gitu. Kalau yang sedang? Ya sedang, coba Jelaskan. Kalau yang susah? Udah yang susah, dari ayat ini apa yang bisa kalian ambil beberapa kesimpulan gitu. Oke, baik ya. Berarti ada apa, ada mengapa, ada bagaimana, begitu Pak ya. Jadi pertanyaan itu sudah bagus. Jadi terakhir Pak ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini saya mau tanya ini Pak, apa namanya? Bapak kalau menilai siswa itu menilainya dari apa aja Pak? Aspek apa aja Pak? Ya menilai dari pengetahuan dia, dari gimana cara menjawab soal itu. Oke, satu saya ambil ya Pak ya. Satu jawabannya pengetahuan, betul. Yang berikutnya, yang kedua lagi apa Pak? Dua, dari perilaku Pak, dari sikap anak itu. Sikap, ya bagus. Yang ketiga Pak? Dari sikap itu kemudian dari dia mengerjakan tugas-tugas Pak, dari praktek. Oke, gitu. Oke lah, keterampilan Pak ya, keterampilan. Iya, saya mau tanya satu hal aja. Sikap itu, kalau kita bicara sikap, kan kita nggak mungkin buat pertanyaan ya. Dari pertanyaan tuh nggak mungkin sikap itu. Nah, Bapak gimana cara Bapak menilai sikap itu di dalam kelas? Ya, dari tingkah laku Pak, pokoknya dari awal kita belajar itu untuk berdoa serius apa enggak gitu ketika belajar. Itu Bapak punya rubrik nggak Pak? Maksudnya kan menilaikan mahasiswa itu kan, Bapak punya siswa berapa Pak di dalam kelas? Kelas ada 28 ya. Nah, 28. Kan Bapak mau menilai mereka nih, sikap mereka tuh. Bapak punya rubrik tersendiri atau seperti apa Pak menilainya? Kan ada 28 orang. Iya Pak. Ya, Punya rubrik. Langsung dulu, tapi nanti bisa susun dengan beberapa rubrik Pak gitu dari. Tapi iya betul. Langsung dulu Pak dari gitu. Iya. Kalau saran saya Pak, itu memang harus ada kayak absen gitu ya, kayak lembar yang memang berisi semuanya, itu berisi nama-nama anak-anak kita. Kemudian setiap Bapak bergerak itu harus ada di Bapak terus pegang kalau nilai sikap itu. Jadi misalnya si Andi ini kok nilainya nggak serius nih. Nanti diconteng nih Pak, oh nggak serius. Nanti kan ini harus ditindaklanjuti Pak ya. Kalau sikapnya nggak serius berdoa, berarti kan harus dipanggil, mau dibenerin gitu ya. Tapi kan kalau kita nggak conteng, kita nggak tahu di mana siapa yang tadi yang nggak serius gitu. Tapi seluruhnya udah bagus Pak. Pengajaran Bapak sudah ada medianya, udah keren ya. Jawabannya sudah juga cukup bagus. Sukses selalu Pak Suparto ya. Iya, oke Pak. Saya akhiri Pak ya. Ya, salam sama keluarga Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.